semua sanjungan hanya kepadamu Tuhan. Kami tahu sesuatu yang ajaib Engkau sediakan buat kami. Hamba berdoa Engkau melawat kami, Engkau menjamah setiap kami tanpa terkecuali, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya ada pesan Tuhan buat kami pagi ini. Kami tahu ada berita Tuhan buat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bicara ya Tuhan. Mari katakan sama-sama di dalam nama Yesus. Hatiku adalah tanah yang paling subur bagi setiap benih firman Tuhan yang akan Tuhan taburkan. Semuanya akan tumbuh dan berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, tetap berdiri sebentar. Kita terima kehormatan yang ajaib. Tuhan memberikan blessing-nya. Ada Pastor Larry Kifauver di tengah-tengah kita. Let's welcome Pastor Larry. Kita akan berikan tepuk tangan. Dia akan sampaikan pesan Tuhan. Mari semua katakan haleluya. Berikan kemuliaan yang lebih baik buat Yesus kita. Amin. Good morning, hallelujah. Selamat pagi, haleluya. It is a great joy to be with you again. I bring you greetings from my wife Judy and Pastor Sam Hinn in America. Adalah sungguh sukacita besar boleh berada bersama saudara lagi. Dan saya menyampaikan salam dari istri saya Judy dan dari pendeta Sam Hinn di Amerika. We had a wonderful time this week in the School of Impact. Minggu ini kami mengalami saat-saat yang sangat baik di School of Impact. If you have been to the School of Acts, School of Impact, raise your hand, wave at me. Siapa yang pernah ke School of Acts atau School of Impact? Silahkan angkat tangan, lambaikan tangan pada saya. Many of you have. Banyak di antara Anda sudah pernah. Have been told by the Holy Spirit you need to go. Dan banyak di antara Anda yang lainnya telah diberitahu oleh Roh Kudus, kamu juga perlu ikut. And you've made all kinds of excuses. Dan Anda sudah menampilkan beberapa dalih. But God does not listen to excuses. Tapi Tuhan tidak mendengarkan alasan-alasan. And so if He has spoken to your heart, you need to plan now. Jadi kalau Tuhan sudah berbicara di hati Anda harus merencanakannya sekarang. Next April, tahun yang akan datang, School of Impact starts, and so Pastor Petrus is saying to you, I'm saying to you, Pastor Thomas is saying, everybody is saying to you, including God, now is the time to prepare to go. School of Impact akan dimulai lagi tahun depan bulan April. Dan semua orang sedang berbicara kepada Anda, saya berbicara kepada Anda, Pastor Petrus berbicara kepada Anda, Pastor Thomas juga berkata pada Anda, Tuhan berkata pada Anda bahwa inilah waktunya untuk pergi ke School of Impact. God wants to train and equip you as a Christian leader. Tuhan ingin melatih dan memperlengkapi saudara-saudari sebagai pemimpin-pemimpin Kristen. A Christian leader in your job, a Christian leader in your home, a Christian leader in your church, a Christian leader in your city. Seorang pemimpin Kristen di pekerjaan Anda, seorang pemimpin Kristen di rumah tangga Anda, seorang pemimpin Kristen di gereja Anda, seorang pemimpin Kristen di kota Anda. So now is the time to say, yes Lord, I will go. Jadi ini adalah waktunya untuk berkata, ya Tuhan, saya akan pergi. Now this year in the school, one of the things I taught on was servant leadership. Pada tahun ini, salah satu hal yang saya ajarkan di sekolah itu adalah kebenaran mengenai menjadi seorang pemimpin berhati hamba. And there are extra copies of the book from this week, and you can get them after the service. Dan masih ada buku-buku yang lebih daripada yang diajarkan di School of Impact, dan Anda bisa mendapatkannya setelah selesai kebaktian ini. And I will go back to the book table and sign books for you and pray with you. I want to meet you. Saya akan berada di book table di depan sana, dan saya akan ketemu dengan Anda dan berbicara dengan Anda, berdoa dengan Anda.
I don't know if they got a pic. This is almost like my picture. Ini fotonya kok mirip saya. So the morning message is good news, not bad news. Maka berita pagi ini adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Look at the person seated next to you and say, get ready to hear good news. Coba lihat yang duduk di sebelah Anda, katakan siap-siap dengar kabar baik. Turn in your Bibles to Romans chapter 1. Mari buka Alkitab di Roma pasal 1. Look at verse 16 and 17. Kita membaca ayat 16 dan 17. Go ahead and I'll let you read it. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dari terjemahan bahasa Inggrisnya, sebab aku tidak malu akan kabar baik. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. It seems today that life all around us is filled with bad news. Zaman sekarang ini nampaknya kehidupan kita penuh dengan kabar buruk. There are tsunamis, typhoons, and earthquakes. Ada tsunami, topan, gempa bumi. There are terrorists killing people in Pakistan, Afghanistan, and other parts of the world. Ada teroris-teroris yang membunuhi orang-orang di Pakistan, di Afghanistan, dan bagian lain dunia. There are wars across the planet. Ada peperangan di bagian-bagian dari planet bumi ini. There are serial killers and murders all over the news. Ada pembunuh berantai dan pembunuhan massa di mana-mana di kabar yang diberitakan. Every place we turn, we read about corruption and disease and poverty and plagues. Kemana saja kita berpaling, kita mendengar mengenai korupsi, mengenai wabah, mengenai kelaparan dan lain-lain. We read that around the world the financial markets are struggling and failing. Kita membaca di mana-mana di dunia ini pasar finansial sedang gagal atau merosot. So the newspaper has bad news, the television has bad news, the internet has bad news, the cell phone has bad news. Surat kabar menyampaikan kabar buruk, televisi menyampaikan kabar buruk, media-media lain termasuk HP juga menyampaikan kabar-kabar buruk. Where do we go for good news? Kemana kita bisa mendapatkan kabar baik? We're even told by some that are supposedly religious and spiritual that God has bad news for us. Bahkan ada orang-orang yang seharusnya atau nampaknya agamawi dan rohani, mereka juga menyampaikan bahwa Tuhan bahkan punya kabar buruk untuk Anda. Some people look like this guy. Ada orang-orang yang berperilaku seperti orang yang di kanan. I want you to know that God says you're a sinner and you're going to hell. Aku ingin kamu tahu kamu itu pendosa dan kamu sedang menuju neraka. They tell you that God is angry. Mereka berkata Tuhan itu marah. They tell you that God wants to punish you. Tuhan ingin menghukum kamu. They tell you that if you don't pray enough, if you don't live the right kind of life, if you don't keep the rules, that God is going to destroy you. Dan mereka juga berkata, kalau kamu tidak cukup berseru-seru kepada Tuhan, kamu tidak menjalani hidupmu dengan baik, kamu tidak melakukan ini itu, maka Tuhan akan menghancurkan hidupmu. But that isn't what the Bible says. Tapi bukan itu yang dikatakan Alkitab. We read in Romans chapter 1, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. It is the good news of God. Dan kita membaca di Roma pasal 1 ayat 16 tadi bahwa aku tidak malu akan kabar baik ini, yaitu Injil dari Tuhan. It is the power of God to save everyone who believes. Itu adalah kuasa dari Tuhan yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Look at the person next to you this morning and say, there's good news for you today. Coba lihat yang di sebelah Anda pagi hari ini dan katakan, ada kabar baik bagimu pada hari ini. Some of you have come here this morning and all week, all month, maybe all of your life, all you've had is bad news.
Ada orang-orang yang datang pada pagi hari ini di sini dan Anda telah mengalami sepanjang minggu atau sepanjang bulan atau bahkan sepanjang hidup Anda yang Anda dapatkan hanyalah kabar buruk saja. In fact, you may have been born and the news of your birth to your parents was bad news. Mungkin bahkan Anda lahir dan ketika Anda lahir, kabar yang disampaikan kepada orang tua Anda adalah kabar buruk. Your parents didn't want a baby. Orang tua Anda tidak menginginkan seorang bayi. So your birth was bad news to them. Maka kelahiran Anda merupakan kabar buruk bagi mereka. They may have abandoned you. They may have rejected you. They may have ignored you. They may not have wanted you. But that bad news doesn't define you. Mungkin mereka tidak menginginkan Anda. Mereka menolak Anda. Mereka membiarkan atau meninggalkan Anda. Tetapi sebetulnya kabar buruk itu bukanlah definisi dari siapa diri Anda. The fact that you're alive, the fact that you're here today is good news. Fakta bahwa Anda masih hidup dan Anda ada di sini hari ini, itulah kabar baik. Your life is good news to Semarang. Your life is good news to Java. Your life is good news to God. Hidup Anda adalah kabar baik bagi Semarang. Hidup Anda adalah kabar baik buat Pulau Jawa. Hidup Anda adalah kabar baik buat Tuhan. Put your hand on your heart. Taruh tangan di hati Anda. Say, I am good news. Katakan, saya kabar baik. Look at the person next to you and say, you are good news. Dan lihat yang di sebelah saudara, katakan, kamu kabar baik. Here's what the world says. Inilah yang dikatakan oleh dunia. The world always has bad news. The devil always has bad news. Dunia itu selalu punya kabar buruk. Iblis selalu punya kabar buruk. The world says, the devil says, you are sick. Dunia berkata dan iblis berkata, kamu sakit. But the good news is that Jesus heals. Tapi kabar baiknya adalah bahwa Yesus menyembuhkan. Look at the person next to you and say, Jesus wants to heal you. Coba lihat yang di sebelah Anda, katakan, Yesus mau menyembuhkan kamu. The world says, you're condemned. Dunia berkata, kamu dihukum. The gospel says, Christ accepts you just the way you are. Injil berkata, kamu diterima oleh Kristus sebagaimana kamu adanya. The world says you're a bad person. Dunia berkata, kamu orang jahat. But the Bible says that God created you, and when He created you, He said in Genesis 1, very good. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kamu, dan ketika Tuhan menciptakanmu, Dia berkata, sangat baik. Look at the person next to you, put your hand on your heart and say, God says I'm very good. Taruh tangan di jantung hati Anda, katakan kepada orang di sebelah Anda, Tuhan berkata bahwa saya sangat baik. Amen. Amin. The world says you're lost. You're without purpose. You don't know where you're going. Dunia berkata kamu terhilang. Kamu tidak punya tujuan hidup. Kamu tidak tahu mau kemana. But the gospel says that Jesus is the good shepherd and He finds every lost sheep. Tetapi Injil mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik dan Dia menemukan setiap domba yang terhilang. And you may be lost this morning. Dan mungkin pagi hari ini Anda dalam keadaan You terhilang. may not know the purpose of your life, Anda tidak tahu tujuan hidupmu. but God knows you. Tapi Tuhan kenal Anda. God knows where to find you. Tuhan tahu di mana harus mencari Anda. And God has come here this morning to meet with you face to face. Dan Tuhan telah datang di sini pagi hari ini untuk menjumpai Anda muka berhadapan muka. And to give you good news. Dan memberikan kabar baik kepada Anda. You see, the bad news of the world says you're guilty. Saudara, kabar baik dari dunia ini berkata kamu bersalah. The Bible says that even though we were sinners, even though we were God's enemies, He loved us and gave His Son for us. Alkitab berkata bahwa walaupun kita adalah pendosa, walaupun kita ini adalah musuh-musuhnya Tuhan, tapi Dia mengasihi kita dan memberikan kepada kita putranya sendiri. So your parents may have said, you're just guilty, you're a bad person. Jadi mungkin orang tua Anda berkata, kamu itu salah, kamu jahat atau kamu jelek. Your boss may be saying, you're a bad employee.
Bos Anda mungkin berkata, kamu ini karyawan yang buruk. Your friends may say, you're just bad news. Teman-teman berkata, kamu itu cuma kabar buruk aja. The world says that you can never get over the bad news about yourself. You can't get beyond it. Dunia berkata, kamu tidak akan pernah menghabiskan kabar buruk tentang dirimu. Kamu memang akan terus seperti itu. But the good news of the Bible says that Jesus died on the cross for you, that he has forgiven you, that your life is good news because he says, I forgive you. Tetapi kabar baik dari Tuhan adalah bahwa kamu diampuni, kamu telah ditebus, dan kabar baiknya adalah aku mengampuni kamu. I want you to look at the person next to you and say, I am forgiven. Coba lihat kiri kanannya dan katakan, saya sudah diampuni. The world says you're going to die. Dunia berkata kamu akan mati. And there's lots of things out there that can kill you. Dan ada banyak hal di luar sana yang bisa membunuh Anda. You can die on the streets of Semarang in a motorcycle or a car. Anda bisa mati di jalan-jalan di Semarang, di dalam sebuah mobil atau di atas sepeda motor. I have learned to pray much harder being on the streets in Semarang. Saya belajar berdoa lebih kencang kalau saya ada di jalan-jalan kota Semarang. The Bible says that you can die of cancer and heart disease, but there is one who kills the cancer. And there's one who destroys death by death. And he is Jesus Christ. Kita mengatakan memang kamu bisa mati oleh kanker atau oleh penyakit yang lainnya. Tetapi ada satu yang menghancurkan kematian dengan maut. Yang menghancurkan penyakit dengan rasa sakit. So the bad news is you're going to die. Jadi kabar buruknya adalah Anda akan mati. But the good news of Jesus Christ is that when you believe in him, you will have eternal life. Tapi kabar baik dari Yesus Kristus adalah kalau kamu percaya kepadanya, kamu akan mengalami hidup abadi. I want you to know this morning. Saya ingin pagi hari ini Anda tahu That there are two types of Christians in the world. bahwa di dunia ini ada dua jenis Kristen. There are good news Christians. Ada Kristen kabar baik. And there are bad news Christians. Dan ada Kristen kabar buruk. Which kind of Christian are you? Anda jenis orang Kristen yang mana? Here's what the bad news Christian says. Inilah yang dikatakan orang Kristen kabar buruk. I can't seem to do anything right. Rasanya saya nggak bisa mengerjakan sesuatu hal dengan benar. But the good news Christian says, I can do all things through Christ who strengthens me. Tapi orang Kristen kabar baik berkata, aku sanggup melakukan segala perkara oleh karena Kristus yang menguatkan aku. Just say that, I can do all things through Christ who strengthens me. Katakan seperti itu. Saya sanggup melakukan segala perkara karena Kristus yang menguatkan saya. I am with some bad news Christians, and all they can do is tell me the failures in their lives. Saya pernah dengan beberapa orang Kristen kabar buruk, dan yang mereka ceritakan kepada saya hanyalah kegagalan-kegagalan saja yang terjadi dalam hidup mereka. I have this Christian friend, and he texts me every week, and he tells me all the bad news in his life. Saya punya teman orang Kristen dan dia selalu SMS kepada saya setiap minggu, dan yang di SMS isinya semua kegagalan di dalam hidupnya. A few years he texts me, well, my wife is leaving me. Satu kali dia SMS kepada saya, istri saya meninggalkan saya. Then he texts me a little bit later, my wife is divorcing me. Sebentar kemudian dia SMS lagi, istri saya menceraikan saya. Then he texts me a little later and said, my wife's taking all my money. Sebentar lagi dia SMS lagi, istri saya mengambil semua uang saya. And then he texts me and he said, things have gotten worse. Kemudian di SMS lagi, dia berkata, semuanya menjadi tambah parah. I said, how can they get worse? Saya bilang, kok bisa lebih parah dari itu tuh bagaimana? He texts me and says, my dog has just died. Dia SMS pada saya, anjing saya baru saja mati, katanya. The next week he texts me and he says, my automobile is broken. Minggu berikutnya dia kirim SMS lagi, mobil saya rusak. Then he texts me and said, I've lost my job. Dan
dia SMS lagi, saya kehilangan anjing saya. He was the most bad news Christian I'd ever met. Inilah orang Kristen kabar buruk yang paling parah yang pernah saya ketemu. Then he texts me and says, I'm going to go out and take a gun and kill myself. Kemudian dia SMS saya lagi, dia bilang saya akan ambil pistol dan saya akan bunuh diri. I called him. I tried to reach him through other people who knew him. I couldn't get a hold of him. I was afraid he had committed suicide. Saya telepon dia, saya mencoba menghubungi dia melalui orang lain yang kenal dia, tetapi tidak berhasil. Saya jadi khawatir jangan-jangan dia bunuh diri. And then 2 days later, I get a text from him. Tapi 2 hari kemudian saya terima SMS dari dia. He says, I am such a failure. Dia bilang, saya ini betul-betul pecundang. I tried to shoot myself. Saya mencoba menembak diri saya sendiri. And the gun jammed and I couldn't even kill myself. Pistolnya macet dan saya bahkan tidak bisa bunuh diri sendiri. But I have been talking to him for now the last year. Tapi sepanjang tahun yang lalu saya berbicara terus kepada dia. And every time he says something that's bad news to me, I say good news back to him. Setiap kali dia mengatakan sesuatu yang merupakan kabar buruk kepada saya membalas SMS-nya dan mengatakan hal yang baik, kabar baik kepadanya. Yes, it's bad news that your wife has divorced you, but now you can start over. Saya bilang memang kabar buruk bahwa istrimu meninggalkanmu, tapi kamu sekarang bisa mulai lagi. Yes, it's bad news that you don't have any money, but the good news is that God has all the money. Memang kabar buruk bahwa kamu nggak punya uang, tetapi kabar baiknya adalah Tuhan punya semua uang. God found him a job. Dan Tuhan mendapatkan sebuah pekerjaan buat dia. God gave him 2 new dogs. Tuhan memberikan 2 anjing baru buat dia. God helped him get his automobile fixed. Dan Tuhan menolong dia sehingga mobilnya bisa diperbaiki. God is turning his life around. Dan Tuhan sedang membalikan hidupnya. You know what I told him? Tahukah Anda apa yang saya katakan padanya? You may never text me any bad news again. Mulai sekarang kamu nggak boleh lagi SMS kabar buruk pada saya. Out of your tongue has come nothing but death, and I rebuke the death that's on your tongue. Dulunya dari mulutmu tidak keluar hal lain kecuali kematian, dan saya mengusir kematian itu dari lidahmu. I don't have to listen to it. Saya tidak perlu dengerin itu. You know something? Tahukah Anda? You do not have to listen to bad news. Anda juga tidak perlu dengerin kabar buruk. You can turn the TV off. Boleh matikan televisinya. You can tear the newspaper up. Anda boleh robek-robek korannya. You can tell your bad news friends, shut up in the name of Jesus. Anda boleh berkata kepada teman-temanmu yang pengabar kabar buruk itu, tutup mulut dalam nama Yesus. I rebuke you in the name of Jesus. Saya hardik kamu dalam nama Yesus. I have good news for you. Saya punya kabar baik bagi kamu. And every time they try to speak bad news to you or text you bad news, you come right back with good news. Setiap kali mereka mencoba menyampaikan kabar buruk kepada Anda atau SMS kabar buruk, Anda balas dengan memberikan kabar baik kepada mereka. When people around you say, I'm a failure, you say, I am more than a conqueror in Christ Jesus. Kalau orang-orang di sekitarmu berkata, kamu adalah pecundang atau orang gagal, maka Anda berkata, di dalam Kristus aku sanggup melakukan segala perkara, aku lebih dari pemenang. The bad news Christian says, I have no hope. Orang Kristen kabar buruk berkata, aku tidak punya The harapan. good news Christian says, I know the plans that God has for me are good plans with a future and a hope. Orang Kristen kabar baik berkata, aku tahu rancangan-rancangan Tuhan bagi hidupku adalah rancangan yang baik, yang memberiku pengharapan dan memberiku masa depan. The bad news Christian says, I live in lack, I am poor. Kristen kabar buruk berkata, aku hidup dalam kekurangan, aku miskin. A few years ago, we went through a terrible financial crisis in the United States. Beberapa tahun yang lalu kami mengalami sebuah situasi finansial yang sangat buruk di Amerika Serikat. And I was caught up in that crisis. Dan saya juga terperangkap di dalam krisis itu. And in 1 month, we lost our home, we lost all of our money, we lost all of our resources. Dan hanya dalam waktu 1 bulan saja, kami kehilangan rumah kami kehilangan sumber-sumber keuangan kami dan semua uang kami. And we were reduced to zero. Dan kami sampai jadi 0. People would call me up. Orang-orang akan menelepon saya. They would say, Dr. Larry, what are you going to do? Dan mereka bertanya, Dr. Larry, apa yang akan Anda perbuat? Where are you going to live?
Anda akan tinggal di mana? How will you pay for food? Bagaimana cara bayar makanan? What will you do? Apa yang akan Anda lakukan? I said, my God shall supply all of my needs through his riches and glory in Christ Jesus. Dan saya berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku di dalam kekayaannya, di dalam Kristus Yesus, di dalam kemuliaan. And at the midnight hour, right before everything turned dark, there was a light. Dan menjelang tengah malam, yaitu menjelang segala sesuatunya menjadi gelap secara total, maka timbullah sebuah terang. It was the light of Jesus speaking good news to us. Dan itulah terang Yesus yang mengucapkan kabar baik kepada kami. A friend of mine called up and said, before New Year's Eve, before midnight on New Year's Eve, you must get yourself here to Florida. Seorang teman menelepon saya dan berkata, sebelum tengah malam menjelang tahun baru itu, sebelum tengah malam Anda harus ada di sini di Florida. They said, we have sent you some money to pack up all your furniture, to get a truck and move everything to Florida. You must be in church before midnight New Year's Eve here in Florida. Kami sudah kirim uang untuk mengepak barang-barangmu semuanya dan terbang ke sini ke Florida. Kamu harus ada di sini sebelum tengah malam di gereja. And I said to Judy, we are going to take everything that we have left and we're going to drive to Florida. And we are going to be in church before the midnight hour 2009. Dan saya berkata kepada istri saya Judy, kita harus mengepak semua yang tersisa yang ada pada kita. Dan kita akan naik mobil berkendaraan ke Florida dan tiba di sana sebelum tengah malam di tahun 2009. For months and months and months the world had told us bad news. Selama berbulan-bulan dunia telah mengatakan kabar buruk kepada kami. You have lost everything, you're poor, you have nothing, you have no place to go. Kamu sudah kehilangan segala sesuatunya, kamu miskin, kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak bisa apa-apa. But we got a phone call that said, if you will be in church before the midnight hour, God will have good news for you. Tetapi kami mendapatkan panggilan telepon yang berkata, kalau kalian bisa ada di gereja sebelum tengah malam, Tuhan menyediakan kabar baik bagimu. We could listen to the hundreds of voices that were bad news Christians. Kita bisa saja mendengarkan ratusan kabar buruk dari orang-orang Kristen kabar buruk. Or we could listen to the one good news Christian that called us up. Atau kita bisa mendengarkan satu kabar baik dari Kristen kabar baik yang menelpon kita. So we drove to Florida. Maka kami berkendaraan ke Florida. 5 minutes before midnight. 5 menit sebelum tengah malam. We walk into the church of our friend. They're having a New Year's Eve midnight service. Kami berjalan masuk ke gereja teman kami dan mereka sedang mengadakan kebaktian tengah malam, kebaktian menjelang tahun baru. We were tired. Kami lelah sekali. We were broken. Kami juga remuk hati. We had lost everything. Oleh karena kami telah kehilangan segala sesuatu. Everything but Jesus. Segala sesuatu hilang kecuali Yesus. God loves it when you have nothing to depend on but Jesus. Dan Tuhan suka kalau kalian tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan kecuali Yesus sendiri. You see, you may think that the bad news is I'm desperate. Anda mungkin berpikir kabar buruknya adalah saya putus asa. But when you're desperate, you're really ready to hear good news. Tapi sebetulnya kalau Anda sudah putus asa, Anda betul-betul siap mendengar kabar And we baik. were desperate. Dan pada waktu itu kami sudah putus asa. You may be here this morning and you're desperate. Mungkin pagi hari ini Anda yang ada di sini ada yang putus asa. You've never trusted Jesus Christ as Lord. You've only heard bad news. But right now, the good news is here. Anda belum pernah mempercayakan diri kepada Yesus Kristus. Yang Anda dengar adalah kabar buruk demi kabar buruk. Tetapi sekarang Anda ada di tempat You may ini. be a bad news Christian, and all the news that you've had as a Christian and you've shared as a Christian recently has been bad news. Anda mungkin adalah orang Kristen kabar buruk. Dan berita satu-satunya yang Anda bisa sampaikan adalah kabar buruk. Dan kemana-mana dan akhir-akhir ini Anda memberitakan kabar buruk. You say, I'm in a bad place, I'm desperate.
Anda berkata, aduh saya ada di posisi yang jelek sekali dan saya putus asa. But the good news is that God meets us when we're in our desperate place. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan menjumpai kita ketika kita berada di dalam keadaan putus asa. Because when we're desperate, we're ready to hear good news. Oleh karena kalau kita sudah putus asa, maka kita siap mendengar kabar baik itu. And so we walked into that church in Florida and everyone is praying and it's almost midnight. Jadi kami berjalan masuk ke ruang gereja itu di Florida dan semua orang sedang berdoa, sudah hampir tengah malam. And the pastor looked up and she saw that we had walked into the church. Pendetanya melihat ke depan dan melihat bahwa kami baru saja masuk dari pintu gereja. And we looked terrible, Pastor. Dan kami kelihatan payah sekali We pada were waktu itu, dirty, Pak we Pendeta. were tired. Kami kotor dan lelah. We tried to get in the back where nobody would see us. Kami mencoba duduk di paling belakang supaya nggak ada yang liatin kami. We just wanted to go and be in God's presence and just cry. Kami kepinginnya pergi masuk ke hadirat Tuhan dan nangis saja di situ. And the pastor saw us. Dan pendeta melihat kami. She goes, "Oh, Dr. Larry, Judy, so glad you're here." Dan dia berkata, oh Pastor Larry, Judy senang sekali kalian di sini. No. Jangan. Don't say anything to us. Jangan ngomong apa-apa sama yang lain. We are failures. Kami ini pecundang. We are full of bad news. Kami penuh dengan kabar buruk. We're just glad to be in the air conditioning in South Florida. Kami ini ada di tempat ber-AC di Florida Selatan aja udah senang. She says, "Oh, Dr. Larry, Judy, come up, get on the platform." Tapi beliau berkata, oh Dr. Larry dan Judy, ayo naik ke atas panggung. So embarrassing. Aduh, benar-benar memalukan. We look terrible. Kami kelihatannya payah. We were ashamed. Kami juga malu. We had been filled with bad news. Kami penuh dengan kabar buruk. If she had said to me, "Oh, say something," all I could have done is kept my mouth shut because all I had heard was bad news. Dan kalau beliau sampai berkata, oh sampaikan sesuatu, mungkin saya diam saja karena saya tidak punya apa-apa kecuali kabar buruk. So she brought us up on the platform and the first thing she said is, "Shh, don't say anything." Maka ibu pendeta ini membawa kami ke atas panggung dan hal pertama yang dikatakannya adalah, jangan ngomong apa-apa. She says, "I have a word from the Lord for you. I'm glad you obeyed to come hear it." Dan dia berkata, ada perkataan firman Tuhan bagi Anda dan saya senang bahwa Anda mentaatinya. She said, "The whole church has been praying for you and Judy. Dia berkata bahwa seluruh gereja telah mendoakan Anda dan Judy. And we want you to know that at midnight tonight, your life is going to be filled with good news." Dan kami ingin Anda tahu bahwa hidupmu pada tengah malam ini akan berubah dan penuh dengan kabar baik. We have a place for you to live. Kami punya tempat tinggal buat Anda. Tomorrow morning, we're going to have the whole church unload all of your truck and get you settled. Besok pagi seluruh gereja akan menurunkan barang-barang dari trukmu supaya kamu bisa tinggal dengan baik. She said that hundreds of people have received a love offering for you. Dia berkata ratusan orang telah menerima persembahan kasih buat Anda. God is ready to pay all your bills. Tuhan sudah siap membayar semua tagihanmu. God is ready to fill your house with food. Dan Tuhan siap memenuhi rumahmu dengan makanan. And we are so glad you're here. You're the good news for us tonight. Dan kami semua senang sekali Anda ada di sini malam ini. Andalah kabar baik bagi kami malam ini. And after the service that night, a man came up. Setelah kebaktian malam itu, seorang pria mendatangi saya. He said, "I need to speak to you. Dan dia berkata, saya perlu berbicara dengan Anda. I need you to help me and coach me and work with me. Saya perlu Anda menolong saya, melatih saya, dan bekerja sama dengan saya. I have just received $2 million. Saya baru saja menerima $2 juta. And God told me, you're the person to help me learn how to be an investor." Dan Tuhan berkata kepada saya, Andalah orangnya yang akan menolong saya belajar menjadi seorang investor. And I will pay you anything that you need Dan saya akan bayarkan apa saja yang Anda perlukan to receive the wisdom of God's word from you. untuk menerima hikmat dari firman Tuhan dari Anda. In one moment, we had nothing.
Jadi pada satu saat kami nggak punya apa-apa. Bad news. Itu kabar buruk. But with a word from God, Tapi dengan satu perkataan dari when Tuhan, God shows up, ketika Tuhan menampakkan diri, it's good news. maka itulah kabar baik. Amen. Amin. Look at the person next to you and say, it's time for you to hear the good news. Coba lihat yang di sebelahnya, katakan, ini waktunya kamu dengar kabar baik. So in this next moment, Pastor Petrus is going to come. Sebentar lagi Pastor Petrus akan datang. And he is going to speak to those of you who need for the first time in your life to really hear the good news of Jesus Christ, the love of God for you. Dan beliau akan berbicara kepada Anda yang untuk pertama kalinya dalam hidupmu perlu mendengar kabar baik yang dari Tuhan. And then he's going to speak to the bad news Christians in this room. Dan kemudian beliau juga akan berbicara kepada Kristen kabar buruk yang ada di ruangan ini. You've been speaking bad news? Ya, kalau Anda sudah mengucapkan kabar-kabar buruk, You've been believing the bad news? Anda juga percaya akan kabar buruk. Oh, you know that you're saved. Anda tahu Anda sudah selamat. But after that, everything's bad news. Tetapi setelah itu semuanya kabar buruk. Oh, things are so hard. Ya, semuanya berat sekali. Have you heard about what happened to so-and-so, the bad news, and you gossip? Apakah kamu pernah mendengar kabar tentang orang ini, orang itu? And Dan you Anda mulai complain. bergosip dan juga mengomel tentang orang-orang. You're a bad news Christian. Itu berarti Anda Kristen kabar buruk. And today, God wants you to repent. Dan hari ini Tuhan minta Anda bertobat. From this day on, all God wants to come out of your lips is the good news of Jesus Christ. Sejak hari ini Tuhan ingin yang keluar dari mulut Anda hanyalah kabar baiknya Yesus Stop Kristus. being ashamed of being a Christian, for I'm not ashamed of the gospel. It's the good news of Jesus Christ. Berhenti merasa malu sebagai orang Kristen, karena aku tidak malu oleh karena Injil adalah kabar baik dari Tuhan di dalam Kristus Yesus. So I want you to, everyone say, Pastor Petrus, come and tell us the good news. Saya minta Anda semua berkata, Pendeta Petrus, datanglah beritahu kami kabar baik. Amen. Welcome, Pastor Petrus. Selamat datang, Pak. Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia akan makan buahnya. Ada orang berkata begini, Pak, saya kan bicara tentang kabar baik tentang orang lain. Alkitab tidak berkata bahwa kalau Anda bicara yang makan buahnya orang lain, tidak. Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia sendiri yang makan buahnya. Jadi kalau saudara misalnya bicara tentang seseorang, karena ada orang yang bicara kabar buruk tentang dirinya, itu jelas sekali Anda banyak mengeluh, Anda banyak menggerutu, saudara mengucapkan hal-hal yang negatif, tidak ada harapan, tidak ada iman, tidak ada pengharapan, maka engkau akan makan buah daripada ucapanmu. Tapi ada juga orang Kristen yang ngomongin jelek tentang orang lain. Dia bukan orang Kristen yang good news. Dia orang Kristen yang bad news, yang memberikan kabar baik. Kabar buruk, maaf. Tiap ketemu orang, dia berkata, kamu ngerti gak? Si A begini, selalu kabar buruk. Saudara, kalau Anda ikut mendengarkan, saudara seperti Adam yang ditawari Hawa makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hawanya makan, maka kemudian ditawarkan kepada saudara. Saya berharap mulai pagi hari ini, kita jadi orang-orang yang bijaksana. Kalau ada orang makan sesuatu yang terlarang oleh Tuhan, ditawarkan kepada saudara, dan Anda berkata, ya saya mau, maka Anda dibawa ke jurang kehancuran yang sama. Saya membayangkan pada waktu itu seandainya Adam berkata, tidak, terima kasih, silahkan kamu makan sendiri. Mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi seringkali memang ketika seseorang melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka,
dan kemudian ditawarkan kepada orang lain. Anehnya kita juga menggemari yang Tuhan tidak suka. Ingat loh, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa makan mengucapkannya, dia akan makan buahnya sendiri. Saudara sekalian, saya belajar Alkitab mengatakan, suatu hari ada 12 orang dikirim Tuhan lewat Musa masuk tanah Kanaan untuk mengintai negeri itu. 2 orang memberitakan kabar baik, 10 orang memberitakan kabar buruk. Dan akibatnya Tuhan berkata, sebagaimana yang engkau katakan di hadapanku, itu yang akan aku lakukan buat hidupmu. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati juga dengan yang kita dengar. Karena orang Israel lebih mendengar akan kabar buruk, maka mereka bersungut-sungut. Dan ternyata Tuhan itu menghitung semuanya. Dan dia berkata, siapa yang menggerutu, yang bersungut-sungut, 10 kali tidak bisa masuk Kanaan. Dan semua mereka mati di padang gurun. Tidak menikmati apapun yang ajaib. Tapi sebaliknya orang-orang yang mau percaya dan yang berkata apapun yang terjadi, Tuhanku lebih besar dari semua persoalan. Anda akan melihat hidupmu akan diubah. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia akan makan apa? Buahnya. Tapi bacalah dalam kitab Nabi Yesaya. Alkitab menceritakan penglihatan seorang nabi besar bernama Nabi Yesaya. Dia melihat akan kerub, 2 pasang atau sepasang kerub. Mereka berkata satu dengan yang lain. Mereka bicara bersaut-sautan. Yang mereka ucapkan apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Alkitab berkata mereka bukan bicara ke Tuhan. Mereka bicara satu dengan yang lain. Dan mereka berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, ketika mereka mengucapkan seperti itu, Alkitab berkata terjadi gempa bumi yang hebat, terjadi sebuah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan Alkitab berkata, Yesaya berkata, aku melihat Tuhan. Dimulai dari mana? Kerub saling bersaut-sautan, mengucapkan sesuatu yang ajaib. Saya berdoa dalam kehidupan kita, walaupun kelihatannya sederhana dan sepele, mari belajar ucapkan yang ajaib, ucapkan yang benar, ucapkan yang positif. Karena semua ucapan negatif kita tidak membawa perbaikan apapun. Malah akan merusak, merongrong akan jiwa kita. Dan melemahkan iman kita, bahkan menghancurkan iman kita. So saya berdoa, mari belajar ucapkan sesuatu yang ajaib. Saya sekarang mau ajak Anda ngomong ke sebelahmu dengan serius. Bukan pandangi matanya berkata, kamu orang yang spesial. Sampai dia yakin. Kalau cuma nyengir belum yakin. Sampai dia yakin bahwa dia orang yang spesial. Tidak usah ngomong ke saya sudah yakin. Sebelahmu itu tidak yakin, saudara. Sebelahmu tidak yakin. Istrimu kurang yakin, suamimu kurang yakin. Kenapa, Pak? Bagaimana dia bilang saya spesial? Wong dari Senin sampai Sabtu saya diomeli terus. Kurang ini, kurang itu, kamu ini, kamu itu, kurang ini, kurang itu. Semua dicacat. Mulai hari ini kita ucapkan yang luar biasa. Amen. Saudara, kalau suami Anda misalnya ya, pekerjaannya kurang berhasil. Anda berkata begini, dasar gak bisa kerja, nyesel aku. Dulu tuh ya, anaknya konglomerat itu ngelamar saya tolak loh. Tak ladeni kawin sama kamu, ujungnya kok kayak begini. Percayalah saudara, dia tidak akan tercambuk untuk kerja lebih baik. Dia akan tambah lemes. Kalau Anda lihat pekerjaannya berantakan, katakan begini, puji Tuhan. Berarti aku diberi Tuhan sebuah bagian lebih baik, membantu kamu sehingga kerja lebih ajaib. Dan berkata begini, kekuranganmu adalah tugasku karena aku penolongmu bukan perongrongmu. Yang setuju ibu-ibu katakan amin. Terima kasih. Ya, kalau saudara terus hanya menekan tidak akan ada baiknya. Berikan kabar baik. Ketika suamimu lemah, engkau berkata apa? Justru itulah aku ada untuk kamu. Sampai tidak awas. Harus begitu.
Pak, kalau istri saya cerewet, Pak. Ngomong begini, memang setelah penasihat ajaib, ada penasihat luar biasa memang. Daripada istrimu bisu dan diam. Apapun yang diinginkan Anda tidak tahu. Biarkan dia bicara. Siapa tahu dia punya bakat jadi reporter televisi. Memberitakan kabar baik. Selalu ada cara untuk kita mengubah segala sesuatunya. Amen, saudara. Seringkali kalau anak-anak kita nakal, kita bisa katakan ke dia 10 poin kejelekannya. Coba belajar ucapkan 1 poin kebaikannya. Itu akan sangat menolong buat kita tumbuh dengan baik. Saya pernah bergaul dengan orang-orang di awal-awal pelayanan, apapun yang saya kerjakan salah. Yang saya kerjakan tidak benar. Tiap hari suruh bertobat lahir baru saya. Saya bilang saya mau baptis berapa ribu kali ya. Kalau ketemu dia kok rasanya gak pernah benar. Sampai kemudian 1-2 orang yang berbeda datang. Dan berkata, kamu tahu siapa kamu? Tidak, saya bilang. Sudah saya duga. Lalu kemudian dia mulai bernubuat. Dan saya mulai bingung, saya berkata, itu terlalu bagus buat saya. Yang selama ini saya dengar adalah semua ketidakbecusan saya, semua kegagalan saya, semua ketidakmampuan saya. Dan saya sudah sampai titik frustrasi dan sampai yakin tidak ada yang baik akan lahir dari hidup saya. Sampai ada orang-orang yang punya cara berbicara yang berbeda. Tidak lagi bicara tentang apa yang jadi kelemahan saya. Tapi tiba-tiba dia berkata, kamu tahu, ada rencana Tuhan yang ajaib buat hidupmu. Dan perkataan itu menguatkan saya hari demi hari. Sampai tiba-tiba iman itu bangkit dan berkata, aku percaya Tuhan bisa kerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidupku. Saudara, Nazaret dikenal sebagai tempat yang tidak pernah spesial. Satu hari Nathanael diberitahu tentang Yesus dari Nazaret. Dan dia berkata, adakah sesuatu yang baik keluar dari Nazaret? Hidup Anda mungkin seperti Nazaret. Orang mendengar namamu berkata, apa ada yang baik toh keluar dari hidup orang ini? Saya beritahu, Yesus sengaja pilih Nazaret. Dan dia sebut dirinya, disebut orang, Yesus dari Nazaret. Kota yang orang berkata, tidak ada yang baik keluar dari Nazaret. Dari situ dia muncul. Saya berdoa Anda mengerti itu. Yesus dalam hidupmu. Yesus jadi Tuhan dalam hidupmu. Selalu akan ada yang luar biasa keluar dari kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Before you invite people to respond, the Lord just gave me some good news for you. Amen. Tuhan baru saja berikan kabar baik buat saya. You have been saying some in your heart, God, you are now giving me way too much to do. Tadi kamu baru berkata bahwa Tuhan apa yang kau berikan itu sudah lebih jauh dari apa yang bisa saya kerjakan dan pikirkan. You have been saying in your heart, you have given me great and impossible dreams and I have seen you, God, bring them to pass. Dan engkau tadi mengatakan bahwa Tuhan engkau telah memberikan kepadaku banyak impian yang terlalu besar bagiku dan ujungnya engkau memberikannya juga. But now, God, you are asking me to do things that are way outside of the box for a pastor to do. Dan sekarang Tuhan berkata dia akan berikan sesuatu yang membuat kita harus melakukannya keluar dari kotak yang biasa pendeta biasanya ada. And this is what the Lord says to you. It's from Luke chapter 4. Dan ini yang Tuhan katakan dalam Injil Lukas pasal yang keempat. This is the new season. This is the message of the Lord to you in Luke chapter 4 verses 18 and 19. Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan ayat yang ke-19.
The Lord is saying, my spirit, the spirit of the Lord is upon Petrus. Tuhan berkata, roh Tuhan ada pada Petrus. Because he has anointed Petrus to preach the gospel to the poor. Oleh sebab ia telah mengurapi Petrus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. He has sent Petrus to heal the brokenhearted. Dan dia telah mengutus Petrus untuk menyembuhkan akan hati yang luka dan hancur. For Petrus to proclaim liberty to the captives. Untuk Petrus memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. And recovery of sight to the blind. Dan memberikan penglihatan kembali kepada orang-orang yang buta. To set at liberty those who are oppressed. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. To proclaim the acceptable year of the Lord's favor. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. And so the Lord says to you, dan Tuhan berkata kepadamu, you will build hospitals and orphanages. Engkau sedang membangun rumah sakit dan panti asuhan. You will build universities. Engkau akan membangun universitas. You will mobilize the people, even people who don't know Jesus, to feed the poor. Engkau akan memobilisasi begitu banyak orang, bahkan orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus, untuk memberi makan banyak orang. Those who are oppressed with poverty, you are going to help them come out of poverty and have jobs and work. Orang-orang yang tertawan dengan kemiskinan, engkau akan menolong mereka dengan memberi mereka pekerjaan dan apapun yang bisa dilakukan. Your ministry will be a Matthew 25 ministry. Maka pelayanan akan jadi pelayanan Matius 25. You will feed the hungry. Engkau akan memberi makan orang-orang yang lapar. You will bind up the wounds of those who are naked and clothe them. Engkau akan membalut orang-orang yang luka dan telanjang. And you will set the prisoner free. Dan engkau akan melepaskan tawanan sehingga bebas. And out of your mouth will come good news. Dan keluar dari mulutmu adalah kabar baik. Jesus is Lord over this city. Yesus adalah Tuhan atas kota ini. Jesus is Lord over this nation. Tuhan adalah Tuhan atas negara ini. And you will share that good news with Dan everyone. engkau akan memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri sama-sama, saudara. Ada hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Beberapa orang merasa selama ini adalah perkataan yang buruk yang engkau terima. Tapi hari ini engkau berkata, Tuhan, aku mulai hari ini percaya ada yang baik yang Tuhan berikan dalam hidupku. Beberapa orang terus dalam hidupnya, engkau dikatai orang, engkau seperti dituduh, selalu negatif, apapun dituduhkan kepadamu. Tudingan sekitarmu berkata tidak ada yang baik dari hidupmu. Tapi hari ini engkau mau percaya, sesuatu yang baik akan terjadi mulai hari ini. Dan itu awali dengan berkata, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, saya mau berdoa khusus buat teman-teman yang belum pernah terima dan undang Tuhan dalam hatimu secara pribadi. Engkau belum pernah berdoa mengundang Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Kabar baik Injil adalah kabar baik. Dan Injil berkata dosamu sudah diampuni. Engkau akan terima hidup yang kekal. Injil mengatakan kasih Allah kepada kita begitu luar biasa, sampai dia berikan anaknya yang tunggal kepada kita. Maka kalau Anda mau terima, dasar kabar baik adalah terimalah Yesus dalam hidupmu. Terimalah Yesus dalam hidupmu. Saya sungguh mau berdoa buat mereka teman-teman yang belum pernah undang Tuhan dalam hatimu. Anda juga belum dibaptis, belum pernah memberikan hidupmu kepada Yesus. Saya percaya ini merupakan saat yang terbaik buat kita. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau terima engkau pagi ini. Anda boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Yang belum pernah undang Yesus, tapi pagi ini Anda berkata, saya mau undang Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau merasa ada tarikan di hatimu yang berkata, kembali nak kepadaku, itu undangan Tuhan buat saudara. Izinkan saya berdoa. Yang angkat tangan bolehkah maju ke depan? Saya ingin berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Yang angkat tangan boleh keluar daripada kursi Anda, lari ke depan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Ada beberapa orang yang hatinya ditarik oleh Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan, ini apa? Saya beritahu saudara, ini undangan Tuhan buat hidupmu. Ini undangan Yesus buat hidupmu. Balik kepada Tuhan.
balik kepada Tuhan. Terlalu banyak berita negatif yang engkau terima. Terlalu banyak bad news yang engkau terima. Engkau mendengar orang mengatai saudara dengan semua yang tidak baik. Hari ini waktunya engkau terima kabar baik yang sebenarnya. Yesus mati buat kita, Tuhan penebus kita, dan Dia mengasihi semua saudara. Saya masih tunggu dari atas, dari bawah. Kalau Anda tahu ini merupakan panggilan Tuhan buat hidupmu, mari datang ke Tuhan. Berikan hidupmu kepada Yesus. Anda telah coba yang lain dan gagal. Inilah kesempatan yang paling ajaib, memberikan hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada hal yang ajaib, ada kabar baik buat saudara. Ini kabar baik pertama yang Anda harus terima. Yesus mengasihi Anda. Yesus mengasihi Anda. Saya masih tunggu 1 menit lagi. Kalau Anda tahu ini merupakan calling Tuhan, panggilan Tuhan buat hidup saudara, maju ke depan, maju ke depan. Biarkan kau terima kabar baik yang pertama hari ini. Yang kedua, saya mau berdoa buat saudara-saudara yang selama ini merasa hidupmu terus gagal dan engkau terus diteror setan dengan berkata, tidak ada yang baik dari hidupmu. Tidak ada yang baik dari hidupmu. Terus perkataan itu menghantui saudara. Dan engkau berkata, aku mau lepas dan selesai hari ini. Kalau Anda orangnya, saya mau berdoa. Anda turun ke bawah, saya berdoa buat saudara supaya selesai semua tuduhan setan dalam hidupmu. Kalau ada orang mengatakan negatif yang terus Anda dituding, berkata tidak ada yang bagus dalam hidupmu, engkau selalu gagal. Berhenti mulai hari ini. Kita selesaikan dengan Tuhan, dengan cara Tuhan hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Anda boleh maju ke depan, saya berdoa. Yang lain kedangkan tangan. Sembayang, 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 sembayang. Dan di depan tirukan saya berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya hidupku dicintai Tuhan. Aku buka hatiku. Terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, aku percaya hidupku jadi baru sejak hari ini karena anugerah-Mu. Aku terima semua perkataan Tuhan, semua berkat Tuhan dalam hidupku. Aku tolak semua perkataan negatif yang aku dengar, yang aku terima. Aku percaya kabar baik buat hidupku setiap saat di dalam anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, turunkan blessing Tuhan dan berkat Tuhan. Semua kami terima yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita.